Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hubungan kerja. Kelompok 2 terdiri dari Ibu Aniska, Bapak Iga Kada Andin, Kus Hermawan Bramasto, Bapak Suryanto, dan Ibu Yulianti. Hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. 4 unsur konseptual hubungan kerja menurut Wijayanti adalah adanya pekerjaan di bawah perintah, adanya upah tertentu, dan dalam waktu. Dalam hubungan kerja dapat terjadi adanya perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan. Diatur dalam pasal 51 sampai dengan 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pasal 1 angka 14. Perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh sehingga perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Macam-macam perjanjian kerja berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terbagi atas perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWTT. 2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Bila perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, bila ada salah tafsir antara keduanya, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Bila disyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu. Syarat-syarat perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. 2. Pekerjaan yang selesainya kurang dari 3 tahun atau paling lama 3 tahun. 3. Pekerjaan yang bersifat musiman. 4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui, hanya dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun saja. Sedangkan untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. Dalam masa percobaan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Dalam perjanjian kerja ini ada diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai berakhirnya perjanjian kerja, yang memuat hal apabila pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan atau putusan dari lembaga pengadilan perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan hubungan kerja berakhir. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan. Bila ada pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain. Bila pengusaha meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja dengan perundingan. Bila pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 62, pengakhiran hubungan kerja secara sepihak sebelum waktu perjanjian kerja berakhir
Pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi sampai batas waktu yang diperjanjikan berakhir. Perjanjian pemborongan. Pemborongan pekerjaan atau outsourcing diatur dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Praktek outsourcing dalam undang-undang tersebut dikenal dengan dua bentuk, yakni pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja atau buruh. Ungkapan tersebut diatur dalam pasal 64. Dalam perjanjian pemborongan, pekerjaan harus dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi syarat, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung, dan perusahaan penerima pemborongan harus berbadan hukum. Berakhirnya suatu perjanjian pemborongan bisa disebabkan pekerjaan telah selesai setelah melalui masa pemeliharaan, pembatalan perjanjian, kematian pemborong, pemborong pilot, pemutusan perjanjian, ataupun persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama atau PKB, pasal 116 sampai 133 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, pasal 1 angka 21. Dalam pembuatan PKB harus memuat beberapa hal, yaitu dibuat secara musyawarah, dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Jika dibuat dengan bahasa asing, maka PKB tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah. Masa berlakunya PKB, pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Maksimal PKB berlaku selama 2 tahun, dapat diperpanjang maksimal 1 tahun berdasarkan kesepakatan. Perundingan pembuatan PKB berikutnya paling cepat 3 bulan sebelum PKB yang ada berakhir. Jika perundingan tidak tercapai, PKB yang ada tetap berlaku untuk waktu maksimal 1 tahun. Isi PKB berdasarkan pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 1. Hak dan kewajiban pengusaha. 2. Hak dan kewajiban serikat pekerja. 3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. 4. Tanda tangan para pihak. Isi dari PKB tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila PKB tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan batal demi hukum. Perubahan dan pergantian PKB. Bila kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan PKB, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang ada. Pengusaha dilarang mengganti PKB dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan masih ada serikat pekerja. Bila di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja dan PKB diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari PKB. Peraturan perusahaan, pasal 108 sampai 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 1 angka 20. Pembuatan peraturan perusahaan. Dalam hal pembuatan peraturan perusahaan mengacu sesuai ketentuan pasal 108, pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan bila di perusahaan dipekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang. Ketentuan membuat peraturan perusahaan tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Isi-isi yang ada di dalam peraturan perusahaan adalah: 1. Hak dan kewajiban pengusaha. Hak dan kewajiban pekerja. 3. Hak syarat kerja. 4. Tata tertib perusahaan. 5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Isi dari peraturan perusahaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Pengesahan peraturan perusahaan. Pengesahan peraturan perusahaan dilakukan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan tersebut diterima. Apabila dalam waktu 30 hari tersebut sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk,
maka peraturan perusahaan tersebut dianggap telah mendapat pengesahan. Apabila peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis pada pengusaha, dan dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan diterima, pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki. Perubahan peraturan perusahaan. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan wakil pekerja. Hasil perubahan tersebut harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah itu pengusaha berkewajiban memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberi naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja. Terima kasih.